Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan para pendengar dimanapun berada. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah meskipun masih di rumah masing-masing. Pada ibadah minggu ini, kita juga akan bersama menerima sakramen perjamuan kudus sebagai tanda kasih Allah bagi umat manusia. Ibadah Minggu 2 Agustus 2020 ini mengambil tema perjuangan iman yang mendatangkan berkat. Sedangkan bacaan terambil dari kitab Kejadian 32 ayat 24 sampai dengan 29. Dan ibadah pada minggu ini, hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Andi Prastyo. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah pada saat ini dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia Namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak dan para pendengar yang terkasih, marilah bersama-sama kita memulai dan menguduskan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing. Ibadah minggu ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan duduk kembali. Suka yang abadi, isi
Jemaat terkasih dan saudara-saudara pendengar di rumah yang berbahagia, bersama-sama kita akan memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes 14 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita diingatkan agar tidak terbelenggu oleh kegelisahan dan ketakutan. Kita juga diingatkan agar senantiasa mempercayakan hidup dan pergumulan kita kepada Allah. Namun, pada kenyataannya ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita masih hidup dalam keraguan, kegelisahan, dan ketakutan. Oleh karena itu, marilah kita menyesali kelemahan kita dan memohon kekuatan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyadari dan mengakui akan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup, kami masih sering ragu dan tidak mempercayakan hidup kami kepadamu. Ampunilah kami, ampunilah dan kuatkanlah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bagi setiap kita yang dengan penuh kerendahan hati mengakui dan menyesali setiap dosa dan kelemahan kita, serta bertekad untuk hidup di dalam rancangan dan rencana Allah, Allah yang penuh dengan cinta kasih menganugerahkan berita pengampunan bagi kita. Oleh karena itu, terimalah berita pengampunan itu melalui berita anugerah Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan 31 ayat 8 yang demikian sabdanya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Pakai
silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anakku dan para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan mendengarkan kesaksian sabda Tuhan. Dan oleh karena itu, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa epiklesi. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Allah, hanya oleh karena cinta, kasih dan penyertaan-Mu sajalah kami pada minggu hari ini masih Tuhan perkenankan untuk menikmati dan menjalani kehidupan kami. Terima kasih untuk setiamu, terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu, ya Tuhan. Minggu hari ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami, sehingga sabda Tuhan ini boleh sungguh menguatkan hidup kami, boleh sungguh memberi penghiburan, dan boleh sungguh menuntun kami ke dalam jalan-Mu yang penuh dengan kasih. Dan kiranya melalui sabda Tuhan ini, kami boleh diubahkan, dan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkatilah kami, sertailah kami ya Tuhan, dan kiranya kami sungguh dimampukan. Demi Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan sabda Tuhan pada minggu hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 29 yang demikian sabdanya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan, memelihara di dalam hati, dan berjuang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali beribadah, dan juga sekaligus dalam ibadah minggu hari ini kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, minggu hari ini bacaan sabda yang telah kita baca dan kita dengar bersama diberikan tema
perjuangan iman yang mendatangkan berkat. Perjuangan iman yang mendatangkan berkat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Bapak Reformator Gereja, yaitu Yohanes Calvin, mengungkapkan bahwa dunia adalah gelanggang pertandingan iman. Jadi dunia menurut Calvin adalah gelanggang pertandingan iman. Nah, gelanggang berarti di sana sebuah arena tempat bertanding. Dan bertandingnya adalah bertanding di dalam iman. Lalu pertanyaannya adalah, kalau dunia adalah gelanggang pertandingan iman, lalu siapa yang bertanding? Calvin kemudian mengungkapkan dalam Institutio bahwa yang bertanding adalah manusia. Bertanding iman, yaitu untuk mempertahankan dan mengungkapkan iman. Nah, selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Calvin, Paulus juga mengungkapkan hal yang senada, bahwa hidup adalah pertandingan iman. Hidup adalah pertandingan iman, dan setiap orang yang bertanding, berlari, dan mencapai garis finish, Paulus mengungkapkan bahwa akan tersedia mahkota kehidupan. Jadi kehidupan kita menurut Paulus adalah pertandingan. Pertandingan melawan si jahat, pertandingan mempertahankan iman kita kepada Kristus, pertandingan untuk tetap setia, pertandingan untuk memenangkan itu semua. Dan Paulus mengungkapkan bahwa setiap orang yang memenangkan pertandingan itu mencapai garis finish akan dikaruniai, akan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai gelanggang pertandingan menurut Calvin dan hidup sebagai pertandingan iman menurut Paulus, maka dalam kehidupan kita harus berjuang bertanding, berjuang mempertahankan iman, berjuang menghadapi situasi kondisi di dunia ini, agar kemudian kita tidak dikalahkan oleh keadaan dan tidak dikalahkan oleh berbagai pergumulan kehidupan. Tetapi justru kita akan menjadi pemenang iman, yang kemudian kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengungkapkan seorang tokoh yang bernama Yakub. Yakub adalah leluhur orang Israel. Kalau Bapak Ibu membaca dalam teks-teks Perjanjian Lama, maka orang-orang Israel pasti akan mengungkapkan leluhur kami, Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Pasti nama Yakub akan disebutkan sebagai leluhur bangsa Israel. Nah, dalam kehidupan perjalanannya, Yakub juga mengalami situasi kondisi yang tidak mudah. Jadi Yakub ini adalah anaknya Ishak, gitu ya. Ishak mempunyai dua anak, yang pertama Esau, yang kedua Yakub. Nah, Ishak ini lebih mencintai atau lebih mengasihi Esau daripada Yakub, begitu. Kalau Bapak Ibu membaca dalam teks-teks kita, begitu. Tapi ibunya Ribka itu lebih mengasihi Yakub. Kemudian Ribka ini melakukan berbagai cara agar Yakub ini mendapatkan kasih dari Ishak ayahnya. Hingga suatu saat secara cepat begitu, ketika Ishak ini sudah tua, sudah tidak bisa melihat dengan jelas begitu, ingin memberkati Esau sebagai anak sulung. Tetapi kemudian Ribka dengan berbagai tipu daya begitu menyuruh Yakub untuk datang kepada Ishak dengan tangannya diberi kulit binatang begitu agar kelihatan seperti kulitnya Esau, dan pada akhirnya Yakublah yang menerima berkat kesulungan dari Ishak. Nah, dari situ kemudian
Yakub dibenci oleh Esau, akan dibunuh oleh Esau, dan kemudian dia melarikan diri kepada pamannya Laban. Di sana kemudian Yakub juga berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Kemudian si Laban, pamannya ini mempunyai anak, Lea dan Rahel. Yakub kemudian mencintai Rahel. Laban kemudian mengungkapkan, engkau boleh mengambil Rahel sebagai istrinya, tetapi dengan catatan kau harus bekerja 7 tahun. Maka Yakub bekerja 7 tahun dengan keras, tapi ketika dia akan mempersunting Rahel, ternyata yang dikasih adalah Lea. Kemudian Yakub bekerja lagi 7 tahun, baru kemudian mendapatkan Rahel. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sesuatu yang dikerjakan, ada suatu perjuangan yang dilakukan oleh Yakub. Betul bahwa dia sudah berbuat tidak benar, tetapi kemudian dia juga melakukan perjuangan kehidupan yang sangat luar biasa. Di tempat Laban, pamannya dan mertuanya, dia juga tidak dengan mulus bekerja. Laban akan memberikan domba-domba yang belang saja, yang putih mulus tidak akan diberikan kepada Yakub dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ada perjuangan kehidupan, perjuangan iman yang dikerjakan oleh Yakub, dan itu tidak mudah, membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan kemudian ketika Yakub dalam perikop kita akan bertemu dengan kakaknya Esau, Yakub juga bergumul. Yakub juga bergumul dengan seseorang yang tidak disebutkan namanya, tapi penafsir mengatakan itu adalah malaikat atau Allah sendiri. Yakub berjuang, Yakub bergumul, dan Yakub terus memperjuangkan apa yang diyakininya. Pada akhirnya dia memenangkan perjuangan itu dan dia mendapatkan berkat dari Allah. Sehingga pada akhirnya Yakub memiliki keturunan yang disebut dengan bangsa Israel, bangsa pilihan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita juga mengalami berbagai pergumulan-pergumulan hidup. Yakub tidak pernah mengerti, Yakub juga tidak pernah membayangkan akan menghadapi pergumulan yang begitu hebat. Baik di tempat Laban harus bekerja 14 tahun dengan ditindas dan lain sebagainya, dan juga dia harus bergumul dengan orang yang tidak disebutkan namanya di Peniel, yang oleh penafsir disebutkan malaikat Tuhan atau Tuhan sendiri. Tetapi Yakub berjuang dengan sangat keras, memperjuangkan imannya, dan pada akhirnya dia mendapatkan kemenangan. Kita pun juga tidak mengetahui kehidupan kita yang akan kita lalui di masa yang akan mendatang. Orang atau banyak ahli mengatakan bahwa hidup kita pada abad ini adalah hidup dengan ketidakpastian. Ada begitu banyak ketidakpastian yang akan kita hadapi di depan. Ada begitu banyak rintangan, halangan, kerikil tajam, dan pergumulan-pergumulan hidup lainnya yang mungkin saja akan melemahkan kita. Tapi berkaca dan belajar dari kisah hidup Yakub, kita diajak untuk berjuang, untuk tidak mudah menyerah, untuk memperjuangkan iman kita di tengah-tengah situasi kondisi saat ini yang serba praktis, pragmatis, yang serba mudah, yang serba instan, yang serba merelatifkan segala sesuatu ini. Kita diajak untuk mempertahankan dan berjuang untuk terus melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Badai kehidupan, badai pergumulan, mungkin saja silih berganti kita alami. Sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, relasi, hubungan, dan lain sebagainya, mungkin saja terus-menerus silih berganti kita hadapi. Tetapi jangan pernah kita menyerah, seperti Yakub yang juga tidak menyerah. Perjuangan iman yang dilakukan oleh Yakub mendatangkan berkat. Perjuangan iman yang kita kerjakan juga pastilah mendatangkan berkat bagi kita. Hanya saja, apakah kita berani untuk setia
dan taat kepada Allah. Mari kita setia, kita taat, dan kita terus berjuang mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, setia kepadanya, dan terus beriman di tengah-tengah situasi, kondisi dunia yang saat ini kita alami. Tuhan memberkati, memampukan kita dalam perjuangan iman kita, dan pastilah berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan zaman, marilah kita menegaskan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa dalam ibadah minggu hari ini kita bersama-sama akan menerima sakramen perjamuan di rumah kita masing-masing. Adapun sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalibkan. Dalam perjamuan itu Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku." Demikianlah dilakukannya juga dengan cawan. Sesudah ia makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebelum kita maju dalam meja perjamuan di rumah kita masing-masing, marilah kita sekali lagi memeriksa dan menguji diri kita sendiri, supaya kita sungguh layak menerima sakramen perjamuan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau melayakkan kami menerima sakramen perjamuan ini sebagai tanda persekutuan kami denganmu. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Oh
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, anggur dan roti atau makanan dan minuman yang Bapak Ibu sediakan di rumah masing-masing adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menerima roti dan anggur atau makanan minuman yang telah tersedia di rumah masing-masing, marilah kita hening sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya makanan dan minuman yang telah kami siapkan di rumah kami masing-masing ini menjadi sarana sakramen perjamuan. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan melayakkannya, dan sungguh melalui sakramen ini, hidup dan iman kami disegarkan kembali. Amin. Roti yang dipecah-pecah ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan untuk keselamatan umat manusia. Terimalah, dan makanan yang telah Bapak Ibu siapkan juga dapat dibagi, dan nanti kita akan makan bersama-sama. Marilah roti atau makanan yang telah dibagi kita angkat dan kita makan bersama-sama sambil mengingat cinta kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Anggur dalam cawan ini atau minuman yang telah Bapak Ibu persiapkan di rumah adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Terimalah, mari Bapak Ibu bagikan, dan nanti kita akan minum bersama-sama. Marilah anggur atau minuman yang telah kita terima kita angkat bersama-sama. Dan mari kita minum bersama-sama sambil mengingat cinta kasih Tuhan yang telah menebus hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah memberikan yang terbaik. Bukan dengan barang fana Ia menebus hidup kita, tetapi dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur karena cinta kasih Tuhan itu. Dan sebagai ucap syukur kita, marilah
kita juga mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita pada minggu hari ini akan dilayankan dua jenis persembahan. Persembahan yang pertama adalah persembahan mingguan atau reguler. Persembahan yang kedua adalah persembahan syukur perjamuan kudus. Mari persembahan kita haturkan kepada Tuhan dengan nyanyikanlah kidung baru dari nomor 133 bait pertama. Syukur padamu ya Allah. Mari bersama-sama kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan dan juga akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah melayakkan kami menerima sakramen perjamuan sebagai tanda persekutuan kami denganmu. Kiranya persembahan syukur kami boleh Tuhan terima dan boleh Tuhan sucikan sehingga berkenan di hadapan-Mu dan dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, mendukung pelayanan-Mu di gereja Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang telah mempersembahkan dengan syukur, sehingga berkat Tuhan juga tercurah dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan kehidupan masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai dalam kehidupannya. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh disembuhkan melalui segala upaya yang dilakukan. Keluarga yang dengan setia mendampingi, Tuhan kiranya juga memberkatinya. Juga bagi anak-anak kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam masa tumbuh kembang mereka. Terkhusus anak-anak kami yang sudah bersekolah, kiranya mereka boleh bersekolah dengan rajin, dengan tekun, dan dengan sungguh-sungguh. Dan apa yang menjadi cita-cita dari anak-anak dan cucu-cucu kami, itu boleh juga dapat tercapai. Kami juga berdoa dan ingat bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin kami secara khusus, sehingga mereka boleh memimpin, mengelola bangsa ini dengan penuh arif bijaksana. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan memampukan, sehingga para pemimpin kami ini boleh dengan arif bijaksana mengambil tindakan dan kebijakan yang terbaik untuk menanggulangi pandemi COVID-19 maupun dampak yang ditimbulkannya. Kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya Tuhan hanya dalam tangan cinta kasih-Mu. Juga bagi saudara-saudara kami, rekan medis, saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, kiranya Tuhan juga memberkati mereka, sehingga mereka boleh sehat, boleh semangat, dan boleh terhindar dari paparan COVID-19 ini. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar, kiranya Tuhan memberkati, sehingga melalui segala upaya yang dilakukan, boleh menjadi jalan kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Pada akhirnya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, terkhusus di GKJ Demak Ijo, kiranya Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami boleh mewartakan cinta kasih-Mu melalui gereja Tuhan ini. Mampukanlah kami untuk bersatu hati, mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam perjuangan iman kami. Pada akhirnya kami menyerahkan seluruh pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, yang ingin kami haturkan dalam hati kami masing-masing, kiranya Tuhan mendengarkannya. Inilah seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, Tuhan menghendaki kita untuk terus berjuang dalam perjuangan iman.
Dalam perjuangan iman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu menyertai kita. Oleh karena itu, marilah kita teguh melangkah menghadapi berbagai pergumulan hidup bersama dengan Tuhan. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 339 ayat pertama dan kedua, Maju Laskar Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, yakinlah janji penyertaannya dan teruslah berjuang dalam perjuangan hidup dan perjuangan iman. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai. Marilah kita senantiasa hidup dalam perjuangan iman, tidak mudah menyerah dan senantiasa berjuang. Kini kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 407 ayat yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Bapak Ibu, selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati.